Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari Irawan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 7. Di dalam presentasi ini saya akan membahas tentang pengertian ilmu dalil dan macam-macam dalil hukum. Saat presentasi berlangsung, saya mengharapkan para audi yang tetap fokus dengan materi yang saya sampaikan. Jika ada audi yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya di akhir presentasi nanti. Karena saya akan mengasih waktu sesi tanya jawab. Dan sebelum presentasi ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan rangkaian materi yang sudah dibahas. Adapun kesimpulannya yaitu sumber berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil yaitu suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara, yang bersifat praktis, baik yang statusnya qati atau pasti maupun zanni atau relatif. Sumber dan dalil hukum-hukum yaitu meliputi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran adalah kalam Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul, penghabisan dengan perantaraan malaikat terpercaya yaitu Jibril, tertulis dalam mushaf yang dimuklikan kepada kita secara mutawir. Membacanya merupakan ibadah yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sedangkan sunnah Rasul adalah segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, atau pengakuan dalam kurung sunnah takririyah. Dalil dan metode penggunaan dalil yaitu ijma, qiyas, istishab, syuru' man qablana, dan mazhab sahabi. Ijma adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus tentang suatu masalah agama. Qiyas yaitu mengeluarkan atau mengambil suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan atau belum mempunyai ketetapan kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah, disebabkan sama ikhlat antara keduanya atau asal dan furu'. Urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Perbedaan uruf dengan adat yaitu uruf merupakan mayoritas kebiasaan banyak orang, sedangkan adat muncul karena adanya kebiasaan pribadi. Istishab yakni menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Sya'u man qablana adalah syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan mazhab sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Sya'u man qablana adalah syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan mazhab sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW
tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber dan dalil sumber. Pengertian sumber tersendiri adalah secara etimologi berasal dari masdar, asal dari segala sesuatu, dan tempat menunjuk segala sesuatu, masuk dari bahasa Arab yang fi'il masdar. Jadi yang dimaksud dengan dalil-dalil hukum yaitu dalil-dalil syariah yang dapat mengistimbatkan hukum syariah. Bisa kita simpulkan bahwa dalil hukum adalah segala sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alasan, yang dapat kita gunakan untuk sebagai kecocokan atas dasar perkembangan yang jelas dan tepat. Sumber dari tersebut berbentuk nakli. Yang pertama, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum ajaran Islam yang harus diajarkan setiap pemeluk agama Islam itu sendiri. Jadi Al-Quran adalah patokan utama untuk kita mengetahui dalil Islam, dalil hukum Islam. Nakli kedua adalah sunnah. Dapat dijadikan sebagai referen dalam memahami maksud-maksud Al-Quran. Jadi sunnah itu adalah nakli yang kedua, karena sunnah-sunnah itu akan bersumber dari Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ijma. Ijma itu sendiri pengertiannya itu kesepakatan para ulama dan menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran, hadis, dan suatu perkara yang terjadi. Contohnya kayak upaya pembakaran Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar Rasyidi. Itu kan tertuju pada kesepakatan ulama yang bisa disebut dengan ijma. Yang ketiga adalah qiyas. Qiyas ini adalah persamaan suatu kasus yang tidak ada nasnya atau hukumnya dengan suatu kasus yang ada hukumnya. Berarti qiyas ini adalah persamaan. Kita membandingkan di mana yang lebih kuat dan di mana hadis yang lebih lemah. Yang selanjutnya adalah ihtisan. Ihtisan itu sendiri adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada satu dalil syarak yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Misalnya yang paling sering dikemukakan dari peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri itu yang ada di Mekah ya, yang di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah suatu hukum asal, namun kemudian itu ditinggalkan kepada hukum lainnya. Jadi hukum potong tangan itu tidak diadakan lagi di agama Islam, cumanya ada di negara-negara tertentu. Selanjutnya adalah musalah, pengambilan baik dan meninggalkan yang buruk. Jadi hal yang baik itu ditiru dan hal yang buruk itu ditinggalkan. Contohnya perbuatan kebaikan seperti memberi sedekah, sedangkan hal yang jahat itu mencuri dan membunuh orang lain. Selanjutnya adalah al-istishhad, yakni artinya adalah mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut usul ulama, istishhad adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan. Penjelasan selanjutnya adalah Al-Quran sebagai sumber dalil. Pengertian Al-Quran yang pertama, Al-Quran itu secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata qoro'a yang artinya bacaan atau berbacalah. Adapun pendapat dari pengertian Al-Quran itu banyak. Sebagian para ulama menjelaskan yang pertama, menurut Saltut, Al-Quran adalah lafaz Arabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan atau dirahmatkan kepada kita secara mutawatir. Pendapat kedua dari Al-Syaukani mengartikan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf dan dinuklilkan secara mutawatir. Dan definisi Al-Quran yang dikemukakan oleh Abu Zahra ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menurut Asy-Syarhisi, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diturunkan dengan huruf yang masyhur dan dinukilkan secara mutawatir. Yang selanjutnya adalah orientasi Al-Quran.
Umat Islam sepakat bahwa kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut Al-Quran dan yang termuat dalam mushaf adalah otentik, semuanya adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fungsi dan tujuan Al-Quran itu sendiri, yang pertama sebagai budan atau petunjuk bagi kehidupan umat, yang kedua sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya, yang ketiga itu sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang baik dan benar. Jadi salah satu dari Al-Furqan itu adalah bagaimanakah kita bisa membedakan di mana yang benar, di mana yang salah, dan di mana yang baik, di mana yang jahat. Selanjutnya sebagai busyara, yaitu berita gembira bagi orang-orang yang telah berbuat baik kepada Allah. Yang selanjutnya sebagai tibyan atau mubin, yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah. Yang selanjutnya sebagai musakik atau membenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Jadi Al-Quran ini sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mukjizat dari Al-Quran. Secara etimologi, mukjizat adalah sesuatu yang dapat melemahkan sehingga orang lain tidak dapat berbuat yang sama atau melebihi. Jadi, mukjizat dari Al-Quran tersebut yang pertama dari segi keindahan bahasa, karena Al-Quran itu sangat indah bahasanya, lain dengan tulisan-tulisan lainnya. Al-Quran itu mempunyai keindahan bahasa yang tidak mungkin tidak mungkin ditandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Yang kedua dari segi pemberitaan mengenai kejadian masa lalu yang kemudian terkait kebenarannya. Yang ketiga dari segi pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi dan ternyata memang kemudian akan terjadi.